Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, saudaraku, di ibadah yang kedua ini saya ingin share kepada Bapak Ibu tentang menjadi pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. God love everyone, but it doesn't mean God like everyone. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk penjahat yang sedang melakukan kejahatan yang begitu mengerikan. Tuhan mengasihi. Buktinya kalau hari ini dia bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Karena Tuhan mengasihi, amin. Tapi bukan berarti Tuhan menyukai semua orang. God love everyone, but it doesn't mean God like everyone. Siapa yang disukai Tuhan? Yang disukai Tuhan adalah mereka yang berkenan di hati Tuhan. Nah, hari ini kita ingin merenungkan bersama-sama. Apa yang membuat Tuhan itu berkenan dengan kehidupan seseorang? Ketika tadi pagi Tuhan ingatkan satu hal. Yaitu ketika Tuhan menemukan karakter yang setia di dalam hidup orang tersebut. Itu yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan mencari hari-hari ini orang-orang yang setia. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, saudaraku, memang betul apa yang firman Tuhan nyatakan. Dewasa ini memang sulit ya, saat ini memang sulit untuk mencari orang-orang yang setia. Orang yang benar-benar setia itu gak gampang, saudara. Ya, lebih gampang cari orang yang setia dalam tanda kutip. Ya, setia dalam tanda kutip itu singkatannya sekolah tinggi ilmu alasan. Alasannya banyak banget gitu ya. Ya, diajak doa, wah gak bisa, alasannya ini ya. Kenapa ini terlambat? Alasannya itu dan sebagainya. Ya, alasan banyak orang yang cari alasan ya. Tetapi yang setia di sini yang Tuhan maksudkan ini gak gampang, saudara. Ya. Tetapi jika ada satu sifat atau kebajikan yang dapat membuat seseorang menonjol, ya, menonjol dari antara orang banyak dan mendapat perhatian penuh dari Tuhan, karena dia memiliki karakter yang setia. Saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang setia. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setia supaya apa? Mereka hidup mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menemukan orang yang setia, dia akan memusatkan perhatiannya kepada orang tersebut. Karena dengan orang-orang yang setia itulah Tuhan dapat menikmati sebuah hubungan. Nah, saudara bayangkan. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang sering menyakiti kita, mengecewakan kita, ya, mengkhianati kita, tidak setia sama kita. Apakah kita suka bergaul dengan orang tersebut? Hah? Ada di sini? Ya, saya kira enggak ya. Nah, saudaraku, mengapa kita perlu memiliki karakter setia? Hal yang pertama kita perlu memiliki karakter setia kepada Tuhan. Karena apa? Karakter yang setia ini akan memperlengkapi orang-orang tersebut untuk mengelola miliknya Tuhan. Katakan sama-sama mengelola. Nah, ketika seseorang memiliki karakter yang setia, maka orang tersebut akan dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola miliknya Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia, ya, termasuk Adam pada waktu itu. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya untuk bersekutu dengan dia, bukan hanya itu saja, melainkan Tuhan menciptakan manusia juga agar manusia itu dapat menerima dan menjadi penguasa hasil ciptaan Tuhan. Itu. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya, bukan hanya Tuhan ingin bersekutu dengan kita, tetapi juga supaya saudara dan saya dapat menerima dan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengelola miliknya Tuhan. Nah, ketidaksetiaan itu menyebabkan Tuhan mengusir Adam keluar dari daerah yang seharusnya dikuasainya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan akan mengambil harta miliknya dari orang-orang yang tidak setia. Dan Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang setia. Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 28-29, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita tidak setia saudara, apa yang Tuhan percayakan saat ini, Tuhan akan ambil. Dan Tuhan akan berikan kepada mereka yang dipandang setia oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, hanya orang-orang yang setialah yang akan dipercayai kekuasaan yang berkelanjutan atas milik kepunyaannya Tuhan. Amin. Kalau saudara memiliki uang, kekayaan, saudara ingin mempercayakan kekayaan itu untuk dikelola kepada orang yang setia kepada saudara atau yang tidak setia kepada saudara? Tentu yang setia saudara. Dan Amsal 28 ayat 20 katakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Ya. Jadi penting kesetiaan itu untuk mengelola miliknya Tuhan. Kenapa penting sekali karakter yang setia? Karakter yang setia ini penting bagi kita adalah agar kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama persekutuan. Kenapa penting karakter setia ini? Supaya kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, saya diingatkan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Musa adalah orang yang dipandang setia oleh Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 12, ketika Miriam serta Harun, mereka mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush, ya, yang diambil oleh Musa. Ya, mereka berkata apa? Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Nah saudara, ketika Miriam dan Harun berkata demikian mengatai Musa, suara mereka terdengar oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Lalu Tuhan turun pada waktu itu, ya, dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu Tuhan memanggil Harun dan Miriam. Lalu mereka menghadap Tuhan dan Tuhan berfirman apa? Dengan firmanku ini, ya, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, saudara, Musa ini didapati oleh Tuhan, dia setia. Dan orang yang setia itu dibela sama Tuhan, saudara. Buktinya ketika Miriam dan Harun mengatai Musa. Musa dikatai oleh mereka, emang cuman sama lu aja Tuhan ngomong, sama kita juga Tuhan ngomong. Sikapnya Musa gimana? Musa membalas, membela diri? Tidak, Musa diem. Yang pusing siapa saudara? Yang pusing siapa? Musa pusing? Enggak. Yang pusing siapa? Tuhan. Tuhan turun dan Tuhan ngomong sama mereka. Dengar. Ya, dengan nabi-nabi yang lain aku berbicara lewat penglihatan, lewat mimpi, tapi tidak dengan hambaku Musa. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Orang yang setia itu dibela sama Tuhan. Amin. Jadi betapa bahagianya kalau kita memiliki karakter yang setia. Gak usah pusing-pusing saudara cari pembelaan diri, gak perlu. Tuhan sendiri yang akan bela. Dan orang yang setia, maka Tuhan berbicara begitu jelas. Dikatakan di ayat yang ke-8 ini saudara, Bilangan 12 ayat yang ke-8. Ya, Tuhan berkata apa? Ya, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang.
Kata terus terang ini artinya apa? Jelas atau nyata bagi pengertian. Jadi tidak membingungkan, saudara. Ya. Nah, kalau Tuhan bicara sama orang yang setia itu begitu jelas dalam pengertiannya. Nah, pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup jelas mendengar suara Tuhan? Nah, persoalan yang ada saat ini adalah ada banyak orang Kristen yang merasa tidak jelas mendengar suara Tuhan. Atau bahkan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah, mari coba cek. Periksa dulu kesetiaannya dengan Tuhan itu bagaimana. Amin. Ketika tanggal 7 September yang lalu. Waktu Tuhan membawa kami ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian pada waktu itu kami ada kesempatan ke Gunung Tabor, saudara. Gunung Tabor adalah gunung di mana pada waktu itu Tuhan membawa Yohanes, Petrus, dan Yakobus ya ke atas gunung itu. Dan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia dalam tubuh kemuliaannya. Ya, berbeda, saudara. Di dalam Markus 9 ayat yang keempat dikatakan, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Dikatakan pada waktu itu Yesus mengenakan baju putih di mana tidak ada seorang pun yang bisa menggelantang pakaian itu di muka bumi ini. Sampai-sampai Petrus berkata, betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Baiklah aku dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Saudara, waktu saya di Gunung Tabor itu saya merenungkan ayat ini. Mengapa Tuhan kok berbicara dengan Musa dan Elia kok berbeda ya? Kalau berbicara dengan murid-muridnya ya sama seperti manusia berbicara dengan sesama manusia. Tapi kok dengan Musa dan Elia kok bicaranya dalam tubuh kemuliaan. Sampai-sampai Petrus itu berkata, betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Padahal pada waktu itu dikatakan mereka sangat ketakutan, saudara. Kok begitu spesial ya Musa dan Elia? Satu pengertian yang Tuhan berikan kepada saya adalah, karena apa yang ada di dalam Musa dan Elia, itu ada di dalam Yesus. Jadi Yesus itu merasa cocok bicara sama Musa dan Elia. Dan apa kesamaan itu? Salah satunya adalah kesetiaan. Yesus memiliki karakter setia. Dan Musa didapati memiliki karakter yang setia. Makanya Tuhan itu menyambut Musa dan Elia bicara dalam tubuh kemuliaannya. Saudara, kalau saudara berbicara dengan seseorang, menikmati pembicaraan dengan seseorang, saudara lebih suka berbicara untuk meluangkan waktu yang lama, betah ngobrol sama orang yang cocok sama saudara atau yang tidak cocok sama saudara. Kalau saudara orang yang baik-baik, saudara lebih cocok bicara sama orang yang baik-baik juga atau enggak Pak, saya lebih cocok betah ngobrol sama penjahat. Yang kalau ngomong tuh negatif terus. Yang pasti punya niat buruk sama saya lebih menikmati. Ada yang gitu? Kalau ada yang seperti itu nanti setelah kebaktian jangan cepat-cepat pulang ya. Kita akan doakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pasti ada yang gak beres sama orang itu ya. Nah saudara, kita pasti merasa betah ngobrol sama seseorang yang memang cocok sama kita. Nah, Yesus cocok sama Musa. Karena memiliki karakter yang sama. Yang ada pada Yesus itu ada pada Musa. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yesus setia. Dan waktu Yesus mendapati Musa, Musa lulus ujian, saudara. Lulus ujian, setia. Makanya disambut dalam kemuliaannya. Amin. Nah saudaraku, itu sebabnya penting bagi kita memiliki karakter setia. Karena waktu kita memiliki karakter yang setia ini, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan mengelola miliknya Tuhan. Amin. Waktu kita memiliki karakter yang setia, maka kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu memiliki karakter yang setia seperti Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara. Nah, puji Tuhan saudara, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan karakter setia di dalam hidup kita? Saudara, yang pertama, untuk kita bisa mengembangkan karakter setia ini adalah
kita harus mulai setia dalam hal yang paling kecil. Amin. Mulai setia dalam hal yang paling kecil. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saudaraku, kata kecil di sini bukan berarti tidak terlalu penting dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Melainkan kata kecil di sini maksudnya adalah yang paling kecil dari segala sesuatu yang sudah dimiliki oleh seseorang. Ya. Nah, bidang pertama yang dianggap perkara kecil di mana kita harus bersikap setia adalah penggenapan nazar-nazar yang pernah kita ucapkan pada masa yang lalu. Saudara pernah bernazar enggak? Pernah berjanji enggak sama Tuhan? Nah, nazar saudara, janji saudara, itu merupakan bidang yang paling kecil yang dimiliki di dalam hidup kita. Ya, jadi yang paling kecil itu bukan yang enggak penting saudara, tetapi yang paling kecil yang kita miliki dalam hidup kita. Nah, biasanya bidang yang paling kecil dalam hidup manusia adalah janji nazarnya. Nah, mulai dari hal itu saudara, kita harus setia. Karena firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3-5 dikatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Ya, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kalau kita pernah berjanji sama Tuhan, Tuhan aku berjanji, biarlah seluruh keluargaku Tuhan melayani engkau. Udah belum ditepati? Udah belum dilakukan itu? Langkah-langkahnya sudah ada belum? Oke lah, belum semua keluarga saudara itu melayani, tetapi ada nggak langkah-langkah menuju ke sana? Apakah saudara sudah mulai mendoakan keluarga saudara? Apakah saudara sudah mulai ya untuk membuat mesbah keluarga di dalam rumahmu? Apakah saudara sudah mulai untuk memberitakan, mengajar firman Tuhan kepada anak-anakmu? Di mana engkau telah berjanji bahwa keluargamu akan melayani Tuhan. Ya, setia dalam perkara yang kecil. Cara yang kedua untuk bisa mengembangkan karakter setia dalam hidup kita, berlaku setia di dalam pengelolaan keuangan. Ya. Nah, kenapa soal keuangan ini saudara? Karena kenyataannya ada suatu hubungan yang misterius ya. Ada hubungan misterius antara kesetiaan seseorang terhadap Tuhan dengan sikapnya terhadap uang saudara. Sepertinya daya tarik mamon ya. Mamon itu kekayaan ya, kaitannya juga dengan harta, uang ya. Sepertinya daya tarik mamon itu bisa membuat manusia itu berpaling hatinya loh dari Tuhan. Ya. Dan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-11 dan 13. Yesus berkata apa? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi saudara, dari perkataan Yesus itu menunjukkan bahwa ternyata mamon itu punya daya tarik yang kuat ya. Ya, dan Tuhan sudah mengingatkan gak bisa menyembah dua tuan, pilih nyembah Tuhan atau nyembah mamon. Gitu. Karena memang kenyataannya mamon itu, kekayaan, uang itu punya daya tarik yang kuat dalam hidup manusia. Ya. Nah, saudara, kita bisa melihat hal yang pertama, saudara, yang bisa membuat manusia itu berpaling dari Tuhan adalah apa? Dalam pikiran manusia. Di mana uang atau mamon ini bisa menarik pikiran manusia. Di mana pikiran manusia itu akan terus diisi dengan yang berhubungan dengan uang. Bangun pagi langsung dalam pikirannya, cukup gak ya biaya hidup saya ya?
Aduh gimana ya, ini bayaran untuk ini, bayaran untuk itu. Aduh gimana ya, pokoknya pikirannya uang terus. Saking banyak pikiran manusia dengan uang itu sampai-sampai prioritas hidupnya yang utama adalah apa? Cari uang. Nah ini dia, daya tarik mamon itu begitu kuat. Padahal Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu prioritas yang utama dalam hidup kita. Itu adalah kebenaran. Itu adalah nilai kerajaan Allah, saudara. Tapi daya tarik mamon itu membuat manusia ditarik pikirannya disedot. Cari uang, uang dulu. Cari uang menjadi prioritas utama di dalam hidup ini. Padahal Yesus katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Karena di dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18, Rasul Paulus menulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, maka ia akan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, kalau kita sudah berkenan di hati Tuhan dan dihormati oleh manusia, saudara, percayalah, jangan takut miskin. Amin. Karena burung di udara aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Amin. Nah itu sebabnya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bentuknya seperti apa? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minum, tapi soal kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri adalah kebenaran. Nah bentuknya kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam bentuk apa? Saat teduh pribadi kita. Amin. Begitu kita bangun tidur pagi-pagi, kita cari Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat, ini yang dilakukan oleh Daud. Mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena di dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mempersiapkan persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Bangun pagi masuk saat teduh. Berseru kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa. Mempersiapkan persembahan, muji nyembah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bicara. Dan salah satu Tuhan yang sering bicara sama kita adalah lewat firman Tuhan. Jadi menunggu-nunggu itu berbicara, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu cara yang pertama. Ya, yang dilakukan oleh mamon adalah menarik pikiran manusia. Cara yang kedua yang dilakukan ya oleh mamon ini membuat manusia itu berpaling dari Tuhan adalah merebut perhatian dan kasih sayang mereka. Jadi daya tarik mamon itu dapat merebut perhatian dan kasih sayang manusia terhadap Tuhan. Dengan cara apa? Merebut waktu manusia. Jadi tadi pikirannya tuh terus diisi dengan uang, uang, uang. Yang kedua apa? Waktunya. Waktu ini disedot saudara. Untuk lebih memberikan waktu kepada mamon daripada kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Amin. Hidup kita adalah sebuah ketentuan. Saudara dan saya ditentukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena hidup di dunia ini sementara. Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan. Berbicara tempat yang kekal hanya ada dua. Surga dan neraka. Siapa yang ingin masuk surga? Oh, semua masuk surga. Puji Tuhan, sama seperti saya. Saya rindu masuk surga. Amin. Ya. Nah, saudaraku, tetapi Yesus berkata apa? Di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang bisa masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa, saudara.
Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan jika waktu kita habis untuk mencari keuntungan uang. Untuk mencari keuntungan materi saudara. Yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Kalau kita nggak punya waktu sama dia. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan kehendaknya? Padahal di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat Tuhan itu bisa binasa kalau tidak mengenal Allah saudara. Lah buktinya ada di dalam Matius pasal 7. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Sudah mengadakan banyak mujizat. Bayangkan, sudah melakukan banyak mujizat dan Yesus berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Katanya begitu saudara. Kenapa Yesus tidak mengenal? Karena dia gak punya banyak waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Nah itu sebabnya saudaraku. Umatku binasa dikatakan. Karena tidak mengenal aku. Nah mari kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes 6 ayat 27 Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah mari kita renungkan baik-baik. Seberapa banyak saudara dan saya meluangkan waktu untuk Tuhan. Seberapa banyak. Saudara kita bersyukur. Tuhan memberikan gereja di tempat ini. Tempat umatnya beribadah. Dan di tempat ini disediakan waktu untuk kita banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Ada rumah doa, ada menara doa di tempat ini. Nah mari kita cek bagaimana sikap kita. Apakah kita lebih suka mencari keuntungan yang tidak membawa kepada kehidupan yang kekal? Lebih menikmati bekerja, bisnis, cari uang, cari uang, cari uang. Saudara, tidak salah kita untuk bekerja, tidak salah. Tapi untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria? Marta bukan melakukan sesuatu yang berdosa, tidak. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripada dia. Yaitu apa? Persekutuan dengan Tuhan. Betul kita saat teduh di rumah. Tapi ada waktunya Tuhan ingin umatnya yuk kumpul sama-sama. Di tempat ini. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berbicara. Untuk menuntun langkah hidup kita. Baik kita secara pribadi maupun kita secara berjemaat saudara. Amin. Perhatikan baik-baik. Bagaimana kita memberikan waktu ini. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan. Cara yang ketiga. Di mana Mamon itu dapat merampas perhatian dan kasih sayang manusia. Adalah dalam usaha mereka untuk mengumpulkan dan memiliki uang itu. Apa yang dilakukan oleh Mamon? Pertama pikiran tadi ya. Yang kedua waktu. Dia berusaha untuk mengambil waktu kita. Yang ketiga adalah cara kita mengumpulkan dan memiliki uang itu. Saudaraku, cara kita menggunakan uang itu sebetulnya menunjukkan kepada siapa kita menyembah. Apakah kita menyembah Tuhan atau kita menyembah diri kita sendiri? Yang jelas firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih. Ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siapa yang mau diberkati? Oh, puji Tuhan. Siapa yang sudah diberkati? Oh, puji Tuhan, semua sudah diberkati. Tapi ingat ya, ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat, jangan dimakan sendiri. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Karena Tuhan memberkati kita selalu ada tujuannya.
Tujuannya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Firman Allah menyatakan di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu berada. Jadi jika harta yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita menyadari bahwa kita hanya bendahara. Kita bukan pemilik. Pemiliknya adalah Tuhan. Amin. Karena firman Allah menyatakan emas dan perak Tuhan yang punya. Hidup kamu bukan milik kamu lagi, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Jadi kita hanya bendahara, saudara. Kita menyerahkan di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kalau harta kita serahkan kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan kepada Tuhan bagaimana mengelolanya. Dengan cara apa? Kita mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Kita menggunakan uang dengan caranya Tuhan. Maka itu artinya hati kita juga ada sama Tuhan. Amin. Nah, kenyataan yang ada, saudara, tidak sedikit orang Kristen yang berusaha tawar-menawar. Ketika diminta untuk memberi, bahkan ada yang segan dan berusaha untuk berdalih, saudara. Nah, itu sebabnya hati-hati. Hati-hati. Bagaimana kita mengumpulkan dan memiliki, ya, saudara, mari kita lakukan dengan caranya Tuhan. Supaya kita didapati setia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi untuk mengembangkan karakter setia kita, setia dalam perkara kecil. Nazar kita, janji kita harus ditepati sama Tuhan. Amin. Yang kedua adalah cara kita menggunakan uang ini. Lakukan dengan caranya Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan. Dan cara yang ketiga, untuk kita bisa mengembangkan karakter yang setia, kita harus menyadari dan menerima kehadiran Tuhan yang bersemayam di dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 16. Rasul Paulus menulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau kita menyadari dan kita mau menerima kehadiran dalam hidup kita, maka hendaknya kita memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ada pada kita. Saudara, di dalam bahasa Ibrani ada dua pengertian mengenai takut akan Tuhan. Yang pertama yirah. Yirah itu artinya satu perasaan kagum, perasaan hormat kepada Tuhan. Hormat yang diberikan itu lebih daripada hormat kepada manusia. Nah, orang yang memiliki takut akan Tuhan, dia akan menghormati Tuhan. Makanya sebelum ngomong, sebelum bertindak, dia pikir dulu, apakah perkataan saya, tindakan saya ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak ya? Kalau saya maki-maki orang ini, padahal dia berbuat jahat sama saya, Tuhan berkenan enggak ya? Oh enggak. Kebiasaan saya mengeluarkan kata-kata kebun binatang, Tuhan pasti enggak berkenan. Oh kalau begitu saya ganti aja deh dengan buah-buahan. Loh kok buah-buahan? Iya saya ganti aja. Tadinya saya suka keluarin kata-kata kebun binatang ya. Sekarang saya ganti dengan buah-buahan. Dasar kamu pisang busuk, mangga busuk. Nah, itu juga gak boleh saudara ya. Berarti apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Hati kita busuk, keluarnya juga yang busuk-busuk saudara perkataannya ya. Nah orang yang menghormati Tuhan, dia akan bijaksana. Dia akan timbang-timbang dulu. Ini saya ngomong, saya lakukan ini, Tuhan berkenan apa enggak? Dia berdoa dulu. Dia cari kebenaran firman Tuhan, benar enggak ya? Itu karena dia kagum sama Tuhan. Karena dia hormat. Saking kagumnya banyak ucapan syukur yang keluar dari hati, dari mulutnya saudara. Irah. Takut akan Tuhan, pengertian yang lain adalah pahat. Yaitu perasaan ngeri kalau sampai berbuat dosa. Nah ini dia. Orang yang memiliki takut akan Tuhan, dia akan berpikir berkali-kali untuk berbuat dosa. Karena ada satu perasaan ngeri. Kalau sampai berbuat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Yesus berkata berbahagialah orang yang didapati tuannya. Ketika tuannya datang sedang melakukan tugasnya. Jadi waktu dia mau berbuat dosa, dia pikir lagi, aduh kalau sampai waktu saya berbuat dosa tiba-tiba Tuhan datang, habis gua. Jadi ada satu perasaan ngeri untuk berbuat dosa, tidak mau kompromi dengan dosa. Saudaraku, kalau takut akan Tuhan, itu ada pada kita. Itu artinya kita sungguh-sungguh menyadari dan kita mau menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau itu ada sama kita saudara,
maka karakter setia itu akan terus berkembang di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saudaraku, saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu pada waktu lagi libur lebaran ya. Latar belakang saya Islam. Saudara, pada waktu saya ikut Tuhan, saudara, konsekuensi tentu ada. Setiap keputusan kita selalu ada konsekuensi. Demikian juga pada waktu saya membangun rumah tangga. Saya membangun rumah tangga tidak dengan caranya Tuhan. Kita juga berontak sama orang tua. Itu juga ada konsekuensi, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Sebelum saya Kristen, secara ekonomi saya nggak kekurangan. Berkelimpahan, saudara. Sampai anak saya umur 2 tahun, dia nggak pernah makan makanan yang lokal. Semuanya import, saudara. Ya, semuanya import. Tapi waktu tahun 97 saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendapat anugerah dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Saudara, ketika saya mulai menata hidup ini untuk ikut Tuhan, keadaan berubah, saudara. Yang tadinya berkelimpahan, justru mengalami habis, bis. Sampai kemana-mana naik bis, saudara. Alias gak punya mobil, ya. Mobil kredit ditarik sama ini leasingnya, ya. Waduh, utang numpuk dan sebagainya, ya. Sampai tahun 98 itu, saudara, saya punya anak 2, istri saya sedang hamil anak yang ketiga. Berapa banyak di sini ibu rumah tangga? Oh, banyak ya. Nah, menurut ibu-ibu nih, tahun 98 ya, tahun 98. Wajarnya uang belanja untuk keluarga seperti kami itu berapa sih sehari uang belanjanya? Anak 2, istri sedang hamil anak yang ketiga. Ya pasti kan biayanya juga bertambah ya. Ibu hamil ya kan. Perlu ke dokter dan sebagainya. Kira-kira uang hariannya tuh pantasnya berapa sih sehari? 100.000. Saudara, uang belanja kami sehari itu cuma 1.300 rupiah. Betul-betul habis-habisan. Bayangkan 1.300, saudara. Makanannya apa? Tahu tempe tidak berubah. Terus tahu tempe dengan segala macam bentuknya, saudara. Ya, nanti ditumis, nanti digoreng, nanti direbus segala macam. Pokoknya tahu tempe terus. Sampai anak saya yang pertama itu bosen. Ngomong sama mamanya, "Mah, bosen dong tahu tempe terus nih. Sekali-kali makan ayam dong." Saudara, masak ayam dengan 1.300 paling cuma dapat sepotong, saudara. Untuk dia aja makan, yang lain doa puasa nanti. Nah saudara, tetapi apa yang terjadi? Saya bersyukur istri saya itu betul-betul dia mengasihi Tuhan. Di dalam keadaan yang tertekan itu, dalam keadaan hamil, dia berdoa sama Tuhan. Nah waktu dia berdoa sama Tuhan, kita gak mungkin minta sama siapa-siapa, saudara. Sama orang tua hubungan lagi gak baik, karena kita berontak waktu kawinnya juga. Nah ini hati-hati ya. Anak-anak muda, jangan berontak sama orang tua. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itu yang indah di mata Tuhan. Yang kami lakukan, kami berontak. Karena kami belum mengenal kebenaran, saudara. Hubungan dengan orang tua sedang tidak baik. Jadi gak mungkin minta sama siapa-siapa. Nah akhirnya istri saya, dia datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Sembah aku. Nah ini dia. Tuhan, kita lagi butuh uang. Kita minta uang, Tuhan bilang sembah aku. Nah inilah. Ya karena memang Tuhan gitu kan, rancanganmu bukan rancanganku kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Ya udah istri saya nyembah Tuhan ya. Hari itu dia masak sup tahu sambil nyembah Tuhan. Nah pada waktu makan siang, anak-anak udah siap, saya lagi keluar tuh waktu itu ya. Anak saya yang pertama waktu makan sup tahunya, dia bilang begini, "Mah, enak lo ayamnya," katanya gitu. Loh, kok ayam? Padahal yang dimasak tahu. Saudara, ingat gak lebih dari 2000 tahun yang lalu, di Kana Tuhan rubah air jadi anggur. Sekarang Tuhan rubah tahu rasa ayam. Sebab bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lihat Mang Engkus makan soto babat. Mujizat Tuhan Yesus, emang hebat. Saudara ya. Nah belum sampai di situ saudara. Kami betul-betul habis-habisan. Dan ternyata apa? Dari kondisi yang Tuhan izinkan habis-habisan. Tuhan itu sedang membentuk kami. Diproses saudara.
Dari proses yang Tuhan izinkan terjadi, kami mengerti bahwa Tuhan sedang membuang cinta akan uang itu menjadi cinta Yesus. Dulu saya sama istri itu cinta akan uang. Tapi lewat proses ini Tuhan rubah hati kita dari cinta akan uang, cinta mamon itu menjadi cinta Yesus. Amin. Dan saudara, nah dari situ kita mulai belajar terus mengikuti caranya Tuhan. Bagaimana mengelola keuangan dan lain sebagainya. Saudara bayangkan dari uang belanja Rp1.300 setiap hari tahun 98. Sekarang saudara kalau soal materi, saya gak mau bicara banyak tapi tidak kekurangan. Satu aja yang luar biasa. Tuhan saat ini berikan kepada kami rumah di daerah Kebayoran Baru. Luas tanah kurang lebih 300 meter dengan bangunan kurang lebih tingkat 700 meter. Semua dari Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, semua ini karena perkenanan Tuhan. Amin. Itu secara tubuh, secara fisiknya, secara rohani saudara. Tahun 97 saya baru jadi Kristen. Sekarang 2013. Belum 17 tahun saudara. Kalau manusia belum dapat KTP, ya, belum bisa ikut pemilu saudara. Tetapi kalau Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil Kerajaan lewat program solusi di SCTV. Di mana setiap kali tayang itu ada sekitar 300-500 ribu orang yang nonton. Kalau Gelora Bung Karno sepenuh-penuhnya itu hanya 110 ribu saudara. Ini waktunya 30 menit tapi orang yang nonton bisa sampai 300 ribu, bisa sampai 500 ribu. Pada waktu dimajukan jam tayangnya jam 11 malam itu yang nonton udah kira-kira hampir 2 juta orang saudara. Kok bisa ya? Itu semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Itu secara roh Tuhan percayakan untuk melayani dia. Itu perkenanan Tuhan. Nah bagaimana secara jiwanya juga? Tuhan juga memberkati saudara. Buktinya Tuhan mengirimkan teman-teman di dalam hidup kami. Teman-teman yang baik. Teman-teman seperti gembala saudara di tempat ini Pak Yupo. Ya saya banyak belajar. Dia punya kelebihan, punya talenta di dalam hal soal audio. Ya, soal musik, soal sound system saudara. Tadi waktu lagi break beliau cerita banyak hal tentang alat-alat sound system. Dan saya diberkati orang yang cinta Tuhan. Kok saya bisa dipertemukan dengan orang yang baik seperti itu? Sekali lagi semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Orang yang setia Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, berkat-berkat itu akan mengalir. Roh, jiwa dan tubuh pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Saya minta teman-teman pemain musik, worship leader, singer boleh kembali ke tempat. Nah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Mari. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat.